Salve saudara-saudari, hari ini mari kita melihat tentang lambang, coat of arms dalam gereja. Jadi lambang dalam gereja itu sangat familiar sekaligus misterius. Sering terlihat dalam satu bentuk atau lainnya, lambang merasuki budaya Katolik kita dalam berbagai cara. Pada surat dan surat kabar, situs web keuskupan, halaman di Twitter, di gereja-gereja Roma, dan katedral keuskupan. Tetapi sebagian besar umat Katolik tidak menyadari pentingnya praktek yang dihormati waktu ini. Terbenam dalam tradisi, lambang gerejawi adalah sistem identifikasi diri yang diatur, diadopsi oleh gereja dari masyarakat abad pertengahan, yang beroperasi sebagai ilmu pengetahuan dan bentuk seni dengan aturan dan peraturannya sendiri. Disebut sebagai prestasi heraldik, atau lambang atau coat of arms, diizinkan secara sah bagi mereka yang menduduki jabatan gerejawi. Misalnya paus, kardinal, uskup agung, uskup, monsinyur, imam, pemimpin religius seperti abbas dan abeses, serta wilayah dan lembaga gerejawi. Misalnya keuskupan, ordo religius, ksatria kepausan, basilika, katedral, gereja paroki, sekolah, dan lembaga Katolik lainnya, yayasan-yayasan. Sementara lambang ini berisiko dilihat sebagai sesuatu yang angkuh atau sombong, pada kenyataannya itu hanya berusaha untuk secara grafis memberitakan atau mengumumkan dalam warna dan simbol siapa dan apa pemiliknya. Ya. Jadi dalam gereja Katolik, ketika seorang uskup ditunjuk untuk memimpin sebuah keuskupan agung, dia menerima lambangnya sendiri saat dia memulai kehidupan pelayanannya. Ini lebih dikenal secara formal sebagai pencapaian heraldik episkopal. Episcopal Heraldic Achievement. Setiap uskup memiliki lambang pribadi yang dirancang untuk mereka oleh perancang heraldik namanya. Perancang heraldik profesional. Mari kita selidiki pentingnya simbol-simbol ini. Yang pertama, coat of arms atau lambang. Ini adalah fitur sentral dan penting dari setiap perangkat heraldik itu. Ditampilkan pada perisai dan mencakup tanda atau simbol yang memiliki makna yang pribadi bagi sang uskup. Simbol-simbol ini sering mewakili aspek-aspek kehidupan, kerohanian, atau sejarah keluarga dari uskup. Coat of arms atau lambang ini berfungsi sebagai representasi visual dari identitas dan misi uskup. Ya. Jadi lambang uskup bisa menggabungkan unsur-unsur yang berkaitan dengan keluarganya, spiritualitasnya, dan keuskupannya. Ya. Itu mencerminkan perjalanan, nilai-nilai, dan misi unik uskup di dalam gereja. Ya. Jadi lambang ini diasosiasikan dengan simbol yang hanya bersifat dekoratif, tetapi juga membawa makna yang mendalam yang menggabungkan uskup dengan warisan yang diterimanya, tradisi yang diterimanya, tradisi iman yang diterimanya. Ketika berbicara tentang uskup Katolik, logo, semboyan, moto mereka membawa makna yang signifikan. Mari kita bahas. Yang pertama itu tentang lambang. Lambang uskup ini adalah representasi visual dari identitas, warisan, dan jabatan mereka di dalam gereja. Biasanya berbentuk perisai, bagian luar, dan tulisan moto. Ya. Jadi perisai itu menceritakan kisah pribadi tentang pembawa lambang itu. Seringkali mencerminkan garis keturunan keluarga atau masa lalu pribadi. Ya, pembawanya ini, pemilik lambang itu. Bagian luar lambang ini berisi topi bertepi lebar yang dikenal sebagai galero dengan warna dan jumbai tertentu yang menunjukkan pangkat uskup. Jadi topi episkopal dalam logo itu ditempatkan di atas perisai dan topi episkopal ini adalah tanda khas dari pangkat uskup. Secara historis, topi ini dipakai selama prosesi sampai sekitar tahun 1870 dan topi ini ditandai dengan mahkota rendah, datar, dan bertepi lebar. Pada lambang uskup, topinya berwarna hijau dan memiliki 12 jumbai hijau, 6 di setiap sisi. Ya. Di bawah perisai itu kemudian ada moto atau semboyan yang dipilih oleh uskup, ditulis pada gulungan atau banderol seperti pita, semacam pita. Berikut tentang moto episkopal ya. Moto atau semboyan episkopal ini adalah frase pendek yang unik untuk setiap uskup.
Ini merangkum iman pribadi uskup dan berfungsi sebagai bagian integral dari logo atau lambang mereka. Moto atau semboyan biasanya ditampilkan di bagian bawah lambang. Ini mencerminkan keyakinan spiritual uskup dan sering membawa makna yang sangat mendalam. Mari kita lihat beberapa contoh. Moto yang dipilih Monsignor Hieronymus Pakenoni, Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang, yang akan ditabis ini adalah Pasce Oves Meas, yang diterjemahkan menjadi gembalakanlah domba-dombaku dalam bahasa Latin. Frase ini mencerminkan komitmen pastoral untuk merawat dan membimbing kawanan rohani yang dipercayakan kepada kepemimpinannya. Jadi, semoga pelayanannya berbuah dan penuh belas kasihan saat dia menggembalakan umat beriman dalam perjalanan iman mereka. Tentang logo ya para uskup. Ada contoh lain yang mungkin masih kita ingat, per transiit beneficiendo dari Monsignor Petrus Turang, yaitu bahasa Latin untuk dia berkeliling sambil berbuat baik. Atau kalau yang masih ingat, Opus Justitiae Pax dari Monsignor Gregorius Montero, bahasa Latin untuk karya keadilan dan damai. Ya. Lalu bagaimana orang menyusun lambang gerejawi ini, logo gereja ini? Desain lambang ini sebenarnya adalah salah satu kerajinan tradisional kuno. Setiap elemen, setiap unsur dalam lambang uskup ini membawa simbolisme dan konteks historis. Proses ini melibatkan pencampuran tradisi, sejarah pribadi dari uskup, dan iman ke dalam representasi visual dari identitas uskup di dalam gerejanya. Yang patut kita ingat, lambang dan semboyan ini menghubungkan para uskup dengan warisan spiritual mereka dan komunitas Katolik yang lebih luas. Keduanya, lambang dan moto, berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan panggilan dan misi seorang uskup.